Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat KNPB dalam memperingati Hari HUT Manifesto Politik atau embrio bangsa Papua Barat yang ke-59 tahun rakyat Papua berjuang sejak 1 Desember 1961 sampai 1 Desember 2020 hari ini. Seruan umum, bangsa yang kuat adalah bangsa yang menghormati dan menghargai sejarahnya sendiri. Kita adalah satu bangsa yang pernah diakui oleh Belanda sebagai sebuah negara yang merdeka secara de facto pada 1 Desember 1961 yang kemudian dirampas oleh penjajah baru yaitu Indonesia pada usia ke-19 tahun. Untuk hal itu adalah fakta integritas yang mendasari perjuangan bangsa Papua sampai hari ini rakyat terus berjuang. Sejarah telah menjelaskan bahwa lahirnya negara Papua Barat tahun 1961 adalah sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Melalui semangat dekolonisasi PBB, Belanda sebagai anggota PBB memiliki tanggung jawab moral dalam mendorong proses pembentukan negara Papua Barat. Berdasarkan tanggung jawab itu, Belanda secara sadar sebagai penjajah yang menduduki wilayah Papua Barat mendorong prinsip-prinsip pendirian negara Papua Barat dengan melegitimasi pembentukan Dewan Papua atau Dewan New Guinea pada 5 April 1961. Lembaga inilah yang akhirnya mencetuskan Manifesto Politik Bangsa Papua pada 19 Oktober 1961 yang berisi identitas bangsa Papua yang terdiri dari nama negara Papua Barat, lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua, lambang negara adalah burung mambruk, bendera negara adalah bintang fajar, dan nama bangsa adalah Papua. Berdasarkan hal itu, Dewan New Guinea atau NGR mendesak pengibaran bendera bintang fajar sebagai perwujudan negara Papua Barat secara de facto pada tanggal 1 November 1961. Akan tetapi, pemerintah Belanda menyetujui untuk dikibarkan pada tanggal 1 Desember 1961. Sehingga pada 1 Desember 1961 dengan penuh kesadaran dan penghormatan kepada prinsip-prinsip PBB, dan hak asasi manusia, Belanda mengizinkan pengibaran bendera bintang fajar di seluruh teritori West Papua. Pengibaran bendera bintang fajar saat itu merupakan satu bentuk pengakuan negara Republik Papua Barat secara de facto oleh pemerintah Belanda waktu itu. Itulah dasar pijak perjuangan pembebasan nasional bangsa Papua Barat. Dengan dasar itu pula, kita perlu memandang invasi militer Indonesia pertama kali pada 19 Desember 1961 yang dikenal dengan peristiwa Trikora di Papua Barat sebagai bentuk pengkhianatan Indonesia terhadap prinsip-prinsip piagam PBB. Dan tujuan pembentukan
Komisi Dekolonisasi PBB, kita juga perlu melihat Tri Komando Rakyat yang dicetuskan oleh Soekarno untuk menguasai Papua sebagai bentuk pelecehan terhadap harga diri bangsa, karena telah mengkreditkan status bangsa Papua Barat atau status kita sebagai negara boneka atau negara boneka buatan Belanda. Kita juga perlu mengingat bahwa klaim sepihak Indonesia terhadap wilayah Nederlands, Guinea, Papua tidak berdasar prinsip-prinsip Piagam PBB, karena wilayah Nederlands, Guinea, Papua dan Nederlands Indies atau Indonesia telah dipisahkan sejak tahun 1910. Dan juga Indonesia dalam dalam persiapan pembentukan negara yang dikenal dengan Sidang BPU PKI. Dengan tegas Muhammad Hatta telah menyatakan bahwa batas wilayah Indonesia hanya dari Sabang atau Sumatera sampai kepada Amboina atau Maluku, dan tidak termasuk wilayah Papua Barat. Itu adalah bukti bahwa batas wilayah kekuasaan Republik Indonesia adalah sampai di Maluku, sehingga upaya pencaplokan Papua ke Indonesia adalah suatu bentuk kejahatan internasional yang disebut kolonialisme, yang harus hari ini rakyat terus lawan. Fakta integritas bangsa Papua berdasarkan sejarah adalah kekuatan perlawanan yang mesti dipegang teguh oleh rakyat itu sendiri. Karena klaim kedaulatan Indonesia atas Papua adalah manipulasi atau penipuan sejarah yang sangat memalukan, yang harus dipropagandakan dengan tujuan mengindonesianisasikan Papua ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Dan fakta-fakta Indonesia telah membuktikan bahwa tidak ada satu bukti hukum internasional yang menunjukkan status keabsahan Indonesia di Papua. Malahan semua rentetan sejarah pencaplokan Papua ke dalam Indonesia adalah manipulasi sejarah politik, karena ambisi Indonesia dalam menguasai sumber daya alam Papua. Ambisi Indonesia itu yang telah mengorbankan embrio negara Papua Barat dan menjadikan wilayah Papua Barat sebagai wilayah sengketa antara pemerintah Belanda dan Indonesia, hingga bermula pada rekayasa hak penentuan nasib sendiri atau PPRA bagi bangsa Papua yang kita kenal cacat hukum tahun 1969 dan juga cacat moral. Dengan dasar itu, secara sadar kita berhak sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai sebuah bangsa menuntut hak politik kita yang telah dirampas oleh penjajah Indonesia. Kini dalam usia perjuangan yang telah mencapai 59 tahun, kita perlu melihat dan merenungkan nasib bangsa kita, bangsa Papua Barat yang terus mengalami pembantaian, intimidasi, teror, diskriminasi,
marginalisasi dan eksploitasi besar-besaran oleh negara Indonesia dan militernya. 59 tahun ini harus menjadi pelajaran terpenting dalam melihat status bangsa Papua di masa yang akan datang. Kita perlu merefleksikan diri, apakah kita harus terus tunduk kepada negara dan menerima realitas sebagai bangsa terjajah, atau kita harus bangkit dan merebut kembali kedaulatan bangsa yang telah direbut oleh penjajah atau tidak. Maka kedaulatan itu ada di tangan rakyat, dan rakyat harus rebut kedaulatan itu kembali. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Sekali lagi, kedaulatan itu akan terwujud jika kita yang adalah rakyat tertindas menyadari realitas dan bersatu melakukan perlawanan terhadap rezim negara yang menindas. Untuk itu, memperingati 59 tahun lahirnya negara Papua Barat 1 Desember 1961 sampai 1 Desember 2020. Kami dari Komite Nasional Papua Barat KNPB menyerukan kepada seluruh rakyat bangsa Papua, baik ASN, buruh, petani, nelayan, pedagang, pelajar, dan mahasiswa, pemerintah kolonial mulai dari gubernur, DPR, MRP, bupati, wali kota, sampai di tingkat bawah. Untuk melakukan pemogokan aktivitas sehingga pada tanggal 1 Desember 2020 sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah Indonesia di seluruh tanah Papua. Jadi kita mau kasih tahu bahwa kita punya hari lahir itu bukan 17 Agustus 1945, tetapi hari lahir bangsa Papua adalah 1 Desember 1961. Demikian seruan kami, Media Nasional Bangsa Papua atau Media Rakyat Komite Nasional Papua Barat KNPB, bangkit, sadar, bersatu, dan lawan. Salam revolusi. Kita harus mengakhiri. Jayapura, 29 November 2020. Selamat merayakan atau memperingati Hari Manifesto Politik Bangsa Papua Barat 1 Desember 1961 sampai 1 Desember 2020. Umur yang 59 tahun, rakyat Papua berjuang demi pembebasan bangsa. Papua merdeka. Papua merdeka. Salam satu jiwa. Salam pembebasan nasional. Free West Papua.